jujur tentang masalah Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Buktinya apa? Beliau makan, beliau minum, beliau tidur. Mana ada Tuhan itu tidur? Kalau Tuhan tidur, di saat hambanya berdoa. Terus yang mengabulkan itu siapa? Makanya Allah. Jadi pada waktu menurut syari'unya, kalau Tuhan tidur, siapa yang mengabulkan doa? Kalau Tuhan tidur, siapa yang mengabulkan doa? Begitulah kemampuannya Pak Ustadz itu memahami Tuhan, ya. Ya, orang yang tidak mampu membedakan antara Adonai dengan Elohinu, ya. Shema Yisrael Adonai Elohinu. Ya, seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Baru. Seandainya saya bisa ketemu Pak Unya ini, Pak Ustadz Unya ini, saya ingin sampaikan bahwa di dalam Perjanjian Baru itu, di dalam Perjanjian Baru ini dikatakan satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Dan saya akan ajari itu si Unya doa Bapak kami. Doa Bapak kami atau doa dalam nama. Nah, itu artinya ustaz-ustaz di Indonesia ini tidak belajar Alkitab, hanya mendengar-dengar orang ceramah agama, kemudian dia mengkritik bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, begitulah kemampuan dari ustaz-ustaz kita di Indonesia, ya. Ya, saya lihat dulu lagi videonya di mana utusan presiden biasanya dari istana presiden kok ada utusan Allah dari guru. Ya, saya putarkan dulu video yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Koleksi terus history. Ya, kita dengarkan dulu pembahasannya dari Nabi Sunnah Nabi, ya, surah Al-Anfal. Ya, pada Tuhan, dia tidak akan berani mengaitkan begitu banyak kebohongan dengan Tuhan. Sahih Bukhari, volume 4, halaman 108, hadits nomor 88. Dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi berkata, mata pencaharianku berada di bawah bayangan tombakku, dan siapa yang tidak mematuhi perintahku akan dihinakan dengan membayar jizyah. Di catatan kaki nomor 1 ditulis bahwa di bawah bayangan tombakku berarti dari jarahan perang. Ini. Ya, saudara-saudara sekalian, apa yang dijelaskan oleh Sunnah Nabi ini, ya, jadi sebelum saya putar video ini dari Sunnah Nabi ini, apakah Anda mendengarkan? Apakah Anda mendengarkan suaranya? Sunnah Nabi. Ustaz, kiai apa dukun ini orang? Bapak ini udah banyak penggemarnya. Ya, oh ya, oke. Jadi sebelum saya putar video itu ada peringatan dari YouTube supaya saya tidak terlalu vulgar menyampaikannya atau memutar video ini, ya, memutar videonya Sunnah Nabi karena agak sensitif, saudara. Agak sensitif ini videonya Sunnah Nabi, ya. Jadi saya harus hati-hati juga memperdengarkan. Jadi apa yang dibahas pada video ini, video yang saya putar tadi itu terkait dengan surah Al-Anfal, ya. Saya bacakan dulu biar Anda mengerti, ya, biar Anda paham. Ya. Jadi surah ke-8, ya, terkait dengan harta rampasan perang. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Ya, milik Allah dan Rasul. Milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang yang beriman. Saudara sekalian, yang dikritik oleh Sunnah Nabi terkait surah Al-Anfal ini adanya rampasan perang, pembagiannya itu untuk Allah dan Nabi. Jadi itu yang dikritik, bahwa ada pembagian rampasan perang kepada Allah, padahal Allah tidak dilihat. Itu maksudnya Sunnah Nabi itu. Jadi misalnya bagiannya Allah 10, bagiannya Allah 10 bagian. Bagiannya Nabi Muhammad 10 bagian. Bagiannya tentara untuk dibagi-bagi 80 bagian, jadi jumlah 100 bagian, ataukah 10% untuk Allah, 10% untuk Nabi Muhammad, jadi sisa 80%. Nah, yang menjadi masalah di sini yang dikritik oleh Sunnah Nabi itu, ini Allah mau kemanakah ini? Bagiannya Allah ini, itu yang dikritik. Ini kan bagiannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nyata. Nah, Nabi Muhammad dapat 10% umpamanya, Allah dapat 10%, yang 80% untuk tentara Islam, kau bagi-bagi, yang 80% itu, ya begitu. Nah, itu yang dikritik. Jadi ulama seharusnya, ulama di Indonesia menjelaskan saja ini. Bagiannya Allah ini mau diapain? Mau diapain? Siapa yang berhak membagi-baginya ini? Bagiannya Allah. Sedangkan bagiannya Muhammad, Nabi Muhammad juga sudah ada.
Apakah Nabi Muhammad lagi yang membagi-bagi bagiannya Allah ini? Kalau Nabi Muhammad lagi yang membagi, berarti sama hanya kalau sekalian saja begini Nabi Muhammad saja semua. Jadi harta rampasan perang untuk Allah, harta rampasan perang untuk Nabi Muhammad. Jadi di sini saya rasa tidak ada masalah penghujatan, tidak ada. Hanya bahwa ayat ini dikritik teks oleh Nabi, sunnah Nabi. Jadi tidak layak orang ulama di Indonesia marah-marah. Kalau kau mampu jelaskan ini, jelaskan saja, buat videonya. Atau ulama-ulama Indonesia. Ya, lama terputar-putar baru muncul, saudara. Terputar-putar dulu, karena sensitif ini video. Sensitif ini, siaran live ini, sensitif. Banyak yang mengawasi. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi harapan saya kepada ulama di Indonesia, Anda jelaskan ayat itu. Yang maksudnya itu bagiannya Allah itu bagaimana? Siapa lagi yang untuk bagiannya Allah Subhanahu wa taala ini mau diapakan lagi? Karena kalau untuk tentara sudah ada 80%. Kalau saya sendiri yang menetapkan itu. Artinya sebagai pembelajaran saja. Seingat saya itu 5%, ya, 5% untuk Nabi, 5% apakah untuk Allah juga 5%, sehingga tersisa 90%. Sehingga 90% ini dibagi-bagikan kepada tentara Islam atau dibagikan kepada umat Islam yang tidak ikut perang, dibagikan kepada orang-orang miskin yang 90% ini. Yang menjadi tanda tanya ini yang 5% bagiannya untuk Allah, untuk siapa lagi itu. Nah, itu jadi ulama seharusnya jawab saja, tidak usah diblokir orang. Ya, tidak usah. Jadi kita lihat dulu asbabun nusulnya, saudara-saudaraku sekalian. Asbabun nusul saya buka. Jadi di surah Al-Anfal itu asbabun nusulnya dari Abu Daud, ya. An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang musuh, maka ia mendapat ini dan itu. Oh, la ilaha illallah. Barang siapa menawan seorang musuh, maka ia mendapat ini dan itu. Orang-orang tua bertahan di bawah panji-panji perang, sedangkan para pemuda maju membunuhi musuh dan merampas ganima. Waduh. Lalu orang-orang yang tua itu berkata kepada para pemuda, berikan kami bagian, sebab kami adalah tulang punggung kalian. Seandainya terjadi sesuatu pada kalian, pasti kalian mundur kepada kami. Maka bertengkar, lalu mereka menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga turun ayat itu. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Nah itu asbabun nusulnya. Malah pada waktu asbabun nusulnya itu agak ya harus dipercaya karena itu hadis. Asbabun nusul. Jadi masih dalam perang sudah dibicarakan masalah pembagian harta rampasan perang. Aduh. Saya bacakan sekali lagi ya asbabun nusulnya. Sama dulu itu asbabun nusulnya tentang Alkitab dipalsukan, Taurat dipalsukan atau Injil dipalsukan. Itu lucu itu asbabun nusulnya. Mari kita baca asbabun nusulnya. Jadi ini panjang juga asbabun nusulnya, ya. Pada waktu perang Badar, saudara Umair terbunuh, maka sebagai pembalasannya aku membunuh Sa'id ibnu As dan aku mengambil pedangnya yang kemudian kubawa menghadap Nabi Muhammad. Beliau bersabda, gabungkan pedang itu ke dalam barang-barang rampasan perang. Aku pun kembali dengan membawa kesedihan yang tidak terkira akibat terbunuhnya saudaraku dan diambilnya barang rampasanku. Belum jauh aku berjalan, telah turun surah Al-Anfal. Jadi itu surah Al-Anfal ternyata cepat turun. Aduh. Jadi maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah ambil pedangmu. Itu, pergilah ambil pedangmu. Itu salah satu asbabun nusul. Jadi ada sahabatnya Nabi yang ikut perang, ya. Ada sahabatnya Nabi yang ikut perang. Dia bunuh orang. Orang yang dia bunuh itu sebenarnya orang yang membunuh keluarganya. Jadi balas dendam. Jadi kayak film kungfu. Ya, kayak film kungfu di film-film Cina itu. Balaskan dendamku. Pembalasan dendam. Jadi berperang, dia bunuh orang itu. Jadi seorang sahabat Nabi bunuh orang. Orang yang dia bunuh itu karena membunuh keluarganya. Orang yang dia bunuh itu diambil pedangnya. Kemudian disetorkan kepada dengan harapan itu dia lapor kepada Nabi mau diambil itu pedang. Tapi ternyata Nabi mengatakan satukan ke barang-barang yang rampasan perang, jangan kau ambil pedang itu. Sehingga sahabatnya Nabi ini merasa sedih sekali, Dia pergi. Tiba-tiba turun surah Al-Anfal. Berarti surah Al-Anfal itu cepat sekali turun. Begitu ada orang sedih, turun surah. Menurut ini asbabun nusul. Jadi jangan kau marah Majelis Ulama Indonesia karena tertulis di asbabun nusul.
Jadi kalau kita urai asbabun nusul itu, ya seperti itulah. Jadi orang yang kecewa itu temannya Nabi yang ikut perang, dia sudah pergi karena itu rampasan perang di Simpang. Begitu dia berjalan belum jauh turun surah Al-Anfal. Dipanggil itu orang, sini kembali ke sini. Kemudian itu pedangnya dikasih, pedang rampasan itu yang dia dapat. Coba bayangkan. Aduh. Cepat sekali itu surah Al-Anfal itu turun. Waduh. Masih ada lagi yang lain. Masih ada. Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia tidak marah-marah ya. Majelis Ulama Indonesia jangan kau marah-marah. Karena ada tertulis di kitabmu. Ada tertulis di Asbabun Nusul. Yang mengarang itu, ya, kenapa saya lupa pengarangnya. As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, seingat saya ya. Ulama besar itu yang menulis Asbabun Nusul. Ya, saudara-saudara sekalian, ya terserah tanggapan Anda toh. Jadi kalau sunnah Nabi itu mengungkapkan yang bersumber dari hadis, bersumber dari Asbabun Nusul, bersumber dari sejarah ataupun bersumber dari Al-Qur'an, jangan kau marah-marah. Kalau orang-orang non-muslim itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi, ya wajar-wajar saja karena mereka memang tidak percaya. Ya. Tapi kalau mereka itu mengkritik teks, catatan-catatan yang ada di Islam, jangan marah. Sebab orang Islam juga mengkritik teks Alkitab, ini bermasalah. Ini Alkitab dikritik teks juga oleh orang Islam. Dan caranya mengkritik teks, orang-orang Islam mengkritik teks ini dia salah-salahkan juga. Jadi kalau mau adil, kedua-duanya, kalau mau dihukum, kedua-duanya dihukum. Dihukum juga itu Menahem Ali. Dihukum juga itu Aristo. Dihukum juga pakai nama. Karena pakai nama mau mengkritik teks Alkitab, menyalah-nyalahkan juga. Jadi harus adil. Jadi kau Majelis Ulama Indonesia, kau harus berlaku adil. Jangan bongkar semua, nanti banyak murtad Pak Ibnu. Kamu bikin. Iya. Sayang sekali. Sini kau. Aduh, hancur. Sehat selalu Pak Ibnu. Ya, amin. Bagaimana? Masih banyak yang bisa saya sampaikan. Ya, masih banyak. Belum saya putar itu video lainnya. Aduh. Lihat bokong turun ayat. Iya, ada juga begitu. Itu kan masuk Nabi Muhammad masuk kamar, masuk rumah. Padahal ada hadisnya begini. Tidak boleh masuk rumahnya orang kalau tidak ada jawaban. Jadi tok. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Kita tidak boleh masuk. Itu Nabi sendiri bilang begitu. Tapi kenapa dia masuk pada waktu tok. Tidak ada orang. Dia buka pintu. Nabi Muhammad buka pintu. Terus masuk ke dalam. Itu tirainya kamar terbuka. Dia lihat orang perempuan di dalam. Waduh. Padahal dia pernah bilang kalau kau ketok pintu tidak ada jawaban jangan masuk. Nah, itu. Dia melanggar. Nabi Muhammad melanggar. Begitu ketok pintu tak. Tidak ada jawaban. Karena tidak terkunci dia masuk. Nabi Muhammad masuk. Terus Nabi Muhammad masuk ada kamar. Terus itu tirainya itu kamar terbuka karena angin. Kan pintu terbuka. Jadi angin masuk. Tirai kamar tersingkap. Ya ada 18 tahun di dalam. Ada 18 tahun di situ. Aduh. Tapi Nabi tidak melakukan. Nabi pergi saja. Tapi yang jelas dia lihat itu yang 18 tahun. Pergi. Terus yang 18 tahun ini pakai baju. Terus dia panggil Nabi. Ya Rasulullah ada apa? Aduh. Jadi nanti itu ya karena ini kan istrinya Sa'id bin Haris istrinya anak angkatnya. Jadi nanti ada lagi kelanjutannya cerita itu. Tapi tidak usah dicerita. Aduh. Ya tidak dirahasiakan dulu siapa yang umur 18 tahun. Bukan artinya cerita ini 18 ke atas. Ya, tidak boleh disebut namanya. Bukan umurnya 18 tetapi situasinya itu yang dia lihat situasi 18 tahun ke atas. Begitu maksudnya. Nabi lihat, ya. Tidak boleh saya kasih tahu namanya. Tapi itu ada hadisnya. Nah, apalagi ini. Nah, nggak ada takutnya Pak Ibnu ini ya. Ya kan ada hadisnya. Bagaimana takut? Ada hadisnya. Ada datanya. Ada. Nabi lihat bokong. Iya. Sange.
Pak Ibnu tidak jujur. Pak Ibnu tidak jujur dalam cerita Zainab karena si Nabi bilang bukan tidak jujur, disembunyikan sebagian ya, jangan terlalu vulgar. Karena tadi sudah ada peringatan dari YouTube. Saya tidak boleh terlalu vulgar. Saya diperingati tadi ini. Ini ada tertulis tadi di layar saya ini. Siap-siap Pak Ibnu dilaporkan ke polisi ya. Makanya ada peringatan supaya saya jangan terlalu vulgar. Sunnah Rasul luar biasa. Iya, makanya saudara-saudara sekalian, sudah pernah saya peringatkan sebenarnya itu. Kalau orang Kristen itu membaca-baca Al-Quran, membaca-baca kitab tafsir, membaca-baca sejarah Islam dan lain-lain, itu malah bermasalah. Kalau orang Kristen dan orang Yahudi sampai dia baca-baca itu catatan-catatan Islam, malah bermasalah itu. Aduh, ambiar. Saya sudah pernah sampaikan di ruangannya Pak Bombong itu, kalau tidak salah. Nah, itulah Pak Bombong itu sampai dia juga baca-baca itu Al-Quran. Aduh. Banyak yang bisa dikritisi kalau terutama di hadis. Banyak itu yang bisa dikritisi kalau di hadis, bahkan di sejarah Islam. Ya. Sejarah Islam juga rawan itu. Kalau ada orang kan biasa menuduh ada orang Islam menuduh Alkitab ini porno. Ada kan orang Islam menuduh Alkitab porno. Ada itu buku Islam yang lebih porno dari ini. Ada. Ada kitab Islam yang lebih porno lagi. Ada. Tapi tidak usah saya sebut namanya. Ada. Jadi hati-hati kau orang Islam yang kurang membaca literatur Islam. Kau tuduh Alkitab itu porno, bahaya. Kalau orang Kristen tahu itu, dia sempat baca itu kitab itu, wah, amburadul. Kau tidak bisa mengelak lagi, kau tidak bisa mengelak. Berapa? Ya. Berarti Pak Ibnu apa ini? Berarti Pak Ibnu tahu dalamnya. Iya kan saya dulu rajin membaca. Saya rajin membaca buku. Jadi banyak tahu. Saya rajin membaca buku. Boleh dikata saya dulu itu kutu buku. Saya suka membeli buku juga. Cuma buku saya itu hampir habis dipinjam orang. Kan orang juga mau baca kan, tapi tidak. Karena begini caranya itu dipinjam saya buku. Ini misalnya buku saya. Saya pinjamkan sama orang. Orang itu dia pinjamkan lagi sama orang lain. Karena orang lain juga mau membaca. Karena ada begini masalahnya itu kalau di Islam itu. Sebenarnya malas membeli buku. Tapi ada yang tertarik membaca buku, tetapi malas membeli buku. Jadi buku saya dipinjam, orang yang meminjam itu dia pinjamkan lagi. Dan seterusnya begitu, pinjam akhirnya hilang. Karena bapak udah tua aku nggak bisa. Nah, karena bapak udah tua aku nggak bisa. Nah. Pak Ibnu bilang, aduh, Pak apalagi ini, raib hilang. Ternyata cinta segitiga ya. Ya ada juga cinta segitiga. Kalau itu dibahas cinta segitiga, waduh, tak terbantahkan. Ya, ada yang tak terbantahkan, ada juga yang masih bisa dibantah, Artinya dalilnya betul, tetapi penjelasannya yang agak keliru. Tapi ada memang yang tidak bisa juga dibantah. Karena misalnya Al-Quran, ya, seperti pembagian harta rampasan perang itu tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah itu. Ayat Al-Quran pembagian surah Al-Anfal. Dan asbabun nusulnya tidak bisa dibantah karena hadis. Karena kaitannya dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis berkaitan dengan Al-Quran, jangan dibantah. Karena memang begitulah hadisnya. Seperti di surah Al-Anfal tadi. Ya. Pembagian harta rampasan perang. Kan yang dikritisi oleh sunnah Nabi itu hanya pembagiannya untuk Allah, pembagiannya untuk Nabi Muhammad. Bagaimana ini? Padahal Allah itu kan tidak kelihatan. Begitu maksudnya sunnah Nabi. Ipin Upin. Masa Upin. Pak Ibnu, apakah Anda mentolol nikahi mantu? Mentolol. Pak Ibnu, apakah Anda mentolerir nikahi mantu? Ya tentu tidak. Itu kan nanti dicerai dulu. Kan dia disuruh bercerai dulu, baru dinikahi. Kan sudah pernah dilihat punggungnya, bokonya. Karena sudah pernah dilihat bokonya, ya apa boleh buat. Jadi terpaksa begitu. Kau ceraikan itu. Tapi sebenarnya jalan ceritanya itu
Ada yang mengulasnya itu karena ningrat ya. Itu kan Zainab itu keluar Nabi sama-sama ningrat. Karena Nabi Muhammad itu ningrat ya, ningrat itu. Ningrat. Keluarganya Nabi Zainab, sedangkan budak anak angkatnya Nabi bukan orang biasa saja. Ada ulama yang membahasnya seperti itu. Nabi Muhammad itu ningrat, Zainab ningrat, suaminya bukan ningrat. Sehingga Nabi Muhammad suruh, kau ceraikan itu, kau bukan ningrat. Perempuan itu tidak mau karena kau bukan ningrat. Itu ulasan ulama. Benar atau salah ya wallahu alam. Susu diremas-remas. Apa maksudnya ini nyoror kidul ini? Ya bagaimana saudara-saudara sekalian, sudah berjalan 57 menit ya. Sebenarnya masih banyak ini yang saya mau bahas ya. Termasuk gambarnya Nabi itu ya. Ada bokon jadi wahyu. Lucu-lucu. Banjir mualaf. Nyari kita, oh banjir mualaf ya. Mudah-mudahan kalau banjir mualaf apa ya? Mudah-mudahan dia Islam yang benar. Jangan sampai dia mualaf malah menjadi bertambah kafir. Wah, bermasalah juga. Sakar ya 30 ya hadis itu ya. Sakar kekuatannya Nabi itu 30 laki-laki. Itu hadis. Sulit dibantah karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya. Ibnu Kala nggak jelas statusnya. Ya kan saya kan apa ya? Orang beriman saja begitu. Status saya orang beriman, orang percaya. Karena memang saya menemukan di dalam kitab-kitab suci itu tidak ada istilah agama, tidak ada. Yang ada itu istilah iman, percaya. Itu yang dipentingkan di kitab-kitab suci. Iman, saudara, bukan masalah agama. Nabi yang mulia, apa mantuku istriku sudah diceraikan, mantuku istriku sudah diceraikan baru dinikahi. susu rayut di jama, aduh apa itu? Aib Nabi kok diceritakan sih Pak? Aib, bukan aib, bukan. Sejarah tidak boleh dikatakan aib. Siapa ini tadi? Aib, mana aib ini? Siapa yang membahas aib? Tim pembela aib Nabi kok diceritakan sih Pak? Bukan aib. Itu sejarah, itu hadis. Hadis itu. Tidak boleh dikatakan aib. Tidak boleh, bukan aib. Justru kalau kamu mengatakan aib, sama hanya kalau mengatakan Nabi Muhammad itu tidak berakhlak karimah, tidak berakhlakul karimah. Jadi begini, kejadian seperti itu siapa yang menilai bahwa jadi apa yang diceritakan di hadis-hadis itu atau apa yang diceritakan oleh sunnah Nabi dan yang saya juga ceritakan, apakah itu akhlakul karimah? Apakah itu akhlak mulia? Kemarin saya sudah jawab bahwa yang menilai itu bukan manusia. Kalau penilaian manusia sulit dikatakan mulia, sulit. Saya sendiri sulit mengatakan namanya mulia. Itu sudah dijawab oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi. Ya. Bahwa mulia menurut pandangan Allah. Menurut pandangan Allah itu mulia. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu mulia. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan berakhlakul karimah. Pendapatnya Allah. Pendapatnya Allah itu. Kalau pendapat manusia agak sulit. Karena misalnya kalau orang habis perang. Orang kalah perang. Istrinya orang yang kalah perang itu ya dirudal. Sedangkan di perjanjian lama dilarang. Di perjanjian lama dilarang. Kalau orang yang kalah perang, terus istrinya diinginkan. Sedangkan di Al-Quran dibolehkan. Jadi Allah di dalam Alkitab hasilnya jelek lagi. Hadeh, males banget dah. Daripada gagal mulu, gue pesen di Shopee Food aja. Karena di Shopee Food bisa check out murah. 20.000 udah bisa makan kenyang, Wel. Tuh kan, Wel, udah yang paling bener. Dah pesen makanan aja daripada ribet. Bikin apa-apa tuh gagal mulu. Beli tepung, gula, minyak. Totalnya tuh hampir 100.000. Udah yang paling bener tuh check out aja di Shopee Food. Karena di Shopee Food bisa check out murah 20.000 aja. Udah bisa makan puas, Wel. Gratis ongkir lagi. Elohim di dalam Alkitab dengan Allah di sini agak berbeda pendapatnya. Dan seperti pada waktu terjadinya masalah itu, mengingini istrinya orang, itu berapa kecepatan turunnya ayat itu? Karena waktu itu
Tentara bertanya kepada Nabi, apakah boleh saya di rudal itu yang ada suaminya? Itu kecepatan berapa itu? Turun ayat bahwa boleh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga waktu saya mengamati ayat itu. Kalau saya Nabi, seharusnya saya kasih tahu. Tidak usah begitu-begitu. Istirahat saja. Kita kan capek habis perang. Kita ini capek habis perang. Mari kita ngopi-ngopi saja. Tidak usah main rudal. Ataukah ada di antara sahabatnya Nabi yang mengingatkan, kalau di dalam perjanjian lama itu, di dalam Taurat dilarang. Hukum Taurat yang ke-10 itu dilarang. Seharusnya ada orang yang menasihati Nabi pada waktu itu. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, sudah ada sebenarnya. Karena wanita itu menjawab, saya punya suami. Karena dia orang Yahudi, dia paham hukum Yahudi. Dia paham hukum Taurat. Saya punya suami. Dia paham itu hukum Taurat orang Yahudi itu. Pada waktu dia mau dirudal, dia kasih tahu. Ya, kalau orang Islam itu mau membaca Al-Quran dan memperhatikan ayat-ayatnya, saya rasa dia akan mengkritik juga, ya, mengkritik juga. Tapi kalau orang Islam hanya baca Al-Quran, dia tidak perhatikan itu, dia baca saja itu. Jadi misalnya Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, dia baca saja begitu, dia tidak berpikir pada waktu dia membaca. Dia tidak perhatikan. Bermasalah itu, bermasalah umat Islam itu. Kasihan umat Islam itu. Kurang berpikir kalau membaca kitab suci. Dan tidak mau mengevaluasi. Apakah mazhab di Indonesia ini mazhab yang benar atau sesat? Kalau menurut yang saya pelajari dari sejarah, mazhab sesat. Mazhab yang sesat, disesatkan karena dipenjarakan dulu ulamanya. Kata si Allah, Nabi boleh. Apa. Bagaimana saya baca ini? Aduh, ada wanita di gini. Langsung turun ayat, ya. Itu karena saya, termasuk saya berpikir itu. Begitu orang. Aduh. Jadi saya harap umat Islam di Indonesia kalau baca Al-Quran berpikir dong. Berpikir kok kalau kau baca Al-Quran. Jangan hanya dibaca begitu saja. Termasuk ayat tadi itu. Di surah Al-Anfal itu. Di surah Al-Anfal, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Harta rampasan perang milik Allah dan Rasul. Jadi ada dua yang memiliki, Allah dan Rasul. Rasul itu seingat saya 5%. Kalau Allah juga 5%. Jadi pada waktu dibagi itu, ini untuk Rasul, ini untuk Allah. Padahal Allah tidak hadir di situ. Kan kalau orang dikasih harta rampasan perang kan harus hadir. Ini untuk Rasul, ini untuk Allah, ini untuk tentara. Tentara hadir. Muka muncul udah sangat malu, mukamu Rasul borong semua. Iya terpaksa begitu, diambil bagiannya Allah diambil juga. Ya karena tidak ada lah, mau diserahkan kemana? Apa benar Roh Kudus berjenis kelamin wanita? Ya Roh Kudus Roh Kudus itu feminim, bukan kalimat, huruf-huruf, gabungan huruf-huruf. Jadi sama kalau dikatakan huwa, kalau dalam Al-Quran huwa laki-laki. Kalau Roh Kudus itu wanita, feminim. Jadi kalau di dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhiru, huwa halakas samawati wal ardi, dia laki-laki menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kau mengkritik Alkitab bahwa Roh Kudus adalah perempuan, kau juga akan dikritik oleh Alkitab. Alkitab akan mengatakan, kau di sini laki-laki menciptakan langit dan bumi, huwa halakas samawati wal ardi. Dia laki-laki menciptakan langit dan bumi. Kalau Al-Quran ini berani mengkritik Alkitab bahwa Roh Kudus adalah feminim, hati-hati.
Makanya saya termasuk orang yang agak melarang sebenarnya mengkritik teks. Tapi karena sudah banyak orang yang mengkritik teks, ya terpaksa saya juga mengkritiknya. Sakar sekuat kuda. Mana sakar sekuat kuda? Yehezkiel 23:19. Yehezkiel 23:19, coba saya tes. Yehezkiel 23:19. Dia memperbanyak untuk mengenang masa mudanya yang ia telah bersundal di tanah Mesir. Anda ada di situ. Yehezkiel 2:19. Dia memperbanyak penjaulannya untuk mengenang masa mudanya yang ia telah bersundal di tanah Mesir. Ada Yehezkiel. Yehezkiel itu menceritakan orang-orang berdosa, bukan perintahnya Yahwa. Itu dikisahkan orang berdosa.